Sejumlah gaya hingga tradisi timnas Indonesia dalam mengatasi masalah ataupun merayakan sesuatu ternyata mulai ditiru oleh negara lain di Asia Tenggara. Banyak yang ingin menerapkan sesuatu yang sama dengan apa yang sudah dilakukan timnas Indonesia. Paling deket ya tetangga sebelah ini alias Malaysia, yang memang suka banget copy-paste sesuatu apapun. Sejumlah tradisi ataupun kebiasaan yang mulai dilakukan skuad Garuda. Kok tiba-tiba Harimau Malaya melakukannya juga? Tapi di sini tentunya mereka berbeda hasil dan vibes-nya. Terlebih auranya, apalagi nggak ada yang berhasil. Selain Malaysia, tim lain juga ada yang penasaran untuk mencobanya terus-menerus, seperti Thailand. Dalam laga terbaru, melakukannya lagi, walaupun sebelumnya sempat nggak disambut dengan baik. Lalu nasib gimana yang dimaksud? Untuk mencari tahu jawabannya, let's go kita simak bareng-bareng video berikut. Selama berjuang di fase round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, beberapa tradisi ataupun kebiasaan seperti menghampiri pemain usai laga dalam keadaan apapun, hingga semangat sang kapten Bang Jai yang mengkomandoi skuad Garuda saat keadaan darurat serta terpuruk, lalu akhirnya bisa bangkit, sempat jadi buah bibir di kalangan fans. Sebuah kebiasaan yang menjadi seperti tradisi ini akhirnya menular ke semua sektor Garuda, termasuk saat ASEAN Cup 2024 kali ini tetap dilakukan. Kebiasaan seluruh skuad Garuda termasuk pelatih dan staf menghampiri supporter di tribun saat home ataupun away tetap dilakukan. Pratama akhirnya juga sempat memimpin skuad untuk berdiskusi di luar jam latihan. Suatu hal positif yang memang harusnya diikuti. Siapa sangka hal yang serupa ternyata dilakukan oleh Thailand dalam laga terbaru menghadapi Singapura, di mana Masa Tadaishi yang sebelumnya sempat cekcok dengan Madam Pang karena mencoba menyapa fans seperti yang selalu dilakukan Indonesia setelah pertandingan berakhir, dinilai bisa menyebabkan pemain kelelahan. Kini juru taktik asal Jepang mencoba memperbaiki hubungannya dengan supporter dengan menyapa di tribun secara langsung. Ya walaupun tribunnya masih sepi dan banyak yang kosong sih, karena mainnya di kandang Singapura juga. Namun ternyata ada ratusan orang juga yang away ke Singapura. Bisa nampak saat Thailand akhirnya mencetak gol comeback pada babak kedua, di mana pemain berlari merayakan golnya ke hadapan fans di tribun. Hal itu terjadi karena Thailand sempat alami kekalahan pada babak pertama sebelum akhirnya comeback, dan di momen ini harus dicek VAR dulu. Maka seneng banget. Terlebih setelah itu, negeri Gajah Putih mampu mencetak gol tambahan terus-menerus sampai di babak injury time juga masih sempat cetak 2 gol. Pada akhirnya, Thailand menang telak 4-2. Hasil ini mengantarkan mereka menjadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke semifinal. Sebab setelah kemenangan ini, dipastikan Thailand akan menutup persaingan perebutan pemuncak klasemen grup A. Dengan 9 poin yang dimiliki, Thailand tidak akan tergeser dari posisi tersebut karena rival-rival lainnya seperti Malaysia hingga Singapura dipastikan tidak bisa melebihi poin tersebut meskipun menyisakan 1 pertandingan lagi. Di semifinal sendiri Thailand punya peluang bertemu runner-up dari grup B, yang mana itu artinya Indonesia ada kemungkinan akan menjamu mereka teman-teman. Tapi ini belum pasti coy. Yang terpenting di sini menjelaskan bahwa memang sejatinya fans adalah yang utama. Dan tak bisa dipungkiri bahwasannya, jika supporternya kurang dihormati teman-teman. Selain Thailand, ternyata pemain naturalisasi timnas Malaysia, Sergio Aguero, saat laga krusial menghadapi Thailand kemarin,
Pidato tersebut sejatinya bertujuan untuk membakar semangat punggawa Harimau Malaya untuk bangkit. Namun menariknya, pidato pembangkit itu dibagikan dalam Reels Instagram, bukan secara private seperti Bang Jai lakukan. Sergio Aguero tampak memberikan semangat dengan bahasa Inggris berlogat Spanyol. Namun naas, walaupun sudah melakukan cara seperti itu, Malaysia tetap kalah. Bahkan kekalahan tersebut justru berbuah dari kesalahan dari kiper Malaysia, Haziq Nazli. Jelas bisa diartikan itu gagal coy gebrakannya. Terlihat auranya saja sudah beda dari saat mimpin skuad. Kalau Bang Jai memang karismatik dan cocok jadi pemimpin sih. Today we have to play for this. We have to give everything, guys. Don't scare. They are no more than us, eh? We have to give everything, guys. We go out and we kill them. We kill them, man. Personality to play. We don't scare. We go out 100%. We give everything. And today we are going happy. Happy to the play. Come on, guys. Let's go. Selanjutnya, seluruh skuad Harimau Malaya juga tak lupa mengikuti tradisi mengelilingi stadion untuk menyambut para fans. Di mana terlihat seluruh punggawa timnas Malaysia mengikuti cukup kompak dengan berjajar rapi. Namun yang jadi sorotan ialah supporternya ternyata cukup sepi juga teman-teman. Tampak seperti nggak ada gerombolan supporter di tribun, ya walaupun laga away. Jika itu timnas Indonesia, pasti ada segerombolan fans yang bersatu sih. Apa yang dilakukan oleh tetangga ternyata jadi sorotan netizen Indonesia, di mana banyak yang julid kepada timnas Malaysia yang seperti terus-menerus mengikuti apa yang dilakukan oleh Indonesia. Sebab dari mulai program di federasi hingga tradisinya, mulai mengikuti timnas Indonesia seutuhnya, tanpa dimodifikasi apapun. Apalagi negeri jiran yang satu ini seringkali mengambil hak cipta dari Indonesia, suatu hal yang memang sering diperdebatkan. Memang terlepas dari apapun, kita sendiri nggak mengecap jika suatu kebiasaan tersebut milik timnas Indonesia. Tapi yang bikin heran, kenapa tetangga kita ini selalu ngikutin terus? Pada intinya, di sini dukungan dari fans kepada sebuah tim memang sekrusial itu. Dan skuad tersebut juga jangan lupa menghormati supporter yang telah hadir secara langsung. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.